Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kiasan tentang Pernikahan, ditulis oleh Sheridan Voysey. Setelah 22 tahun hidup bersama, saya terkadang heran bagaimana pernikahan saya dan Marin dapat berjalan. Saya penulis dan Marin ahli statistik. Saya bekerja dengan kata dan ia bekerja dengan angka. Saya menginginkan keindahan dan ia menginginkan fungsi. Dunia kami berbeda. Marin selalu tiba lebih awal dan saya kadang-kadang terlambat. Saya suka mencoba menu baru dan ia selalu memesan yang itu-itu saja. Setelah 20 menit di galeri seni, saya baru mulai bersemangat. Sementara Marin sudah berada di kafe, bertanya-tanya kapan saya akan selesai. Kami saling memberi banyak kesempatan untuk belajar bersabar. Namun, kami juga memiliki kesamaan selera humor yang sama, kesenangan melancong,
dan kesamaan iman yang mendorong kami berdoa ketika dihadapkan pada banyak pilihan dan kompromi yang dibutuhkan. Dengan dasar kesamaan ini, perbedaan-perbedaan kami justru mendatangkan kebaikan. Merin menolong saya bersikap lebih santai, sementara saya membantunya lebih disiplin. Mengelola perbedaan telah membuat kami menjadi lebih baik. Rasul Paulus menggunakan pernikahan sebagai kiasan untuk gereja. Tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Dan itu bukan tanpa alasan. Seperti halnya pernikahan, gereja menyatukan orang-orang yang sangat berbeda, dan kita perlu mengembangkan kerendahan hati dan kesabaran serta menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Selain itu, seperti dalam pernikahan, dasar iman yang sama dan kerelaan melayani satu sama lain akan menolong gereja mengalami kesatuan dan bertumbuh dewasa. Perbedaan dalam sebuah relasi dapat menimbulkan rasa frustrasi. Namun, jika dikelola dengan baik, perbedaan dapat menolong kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kehidupan itu seperti bahtera rumah tangga dan pernikahan itu sama seperti pelayanan gereja yang menyatukan banyak perbedaan dan harus saling belajar untuk mengenal perbedaan itu dan mencari penghubungnya. Kita adalah pengikut Yesus Kristus yang berbeda suku, berbeda daerah, berbeda kebudayaan, berbeda asal gereja dan bahkan berbeda latar apakah yang sebelumnya adalah berasal dari Kristen atau dari agama lain. Namun melalui kitab Efesus, Tuhan mau kita untuk bersatu dan menjadikan perbedaan kita sebagai pemersatu kita. Menggunakan kasih kita sebagai hal saling membantu. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana perbedaan antara Anda dan orang terdekat dapat menolong Anda berdua sama-sama bertumbuh? Bagaimana perbedaan di antara anggota gereja dapat menolong kita mengembangkan kesalehan? Hal ini patut kamu ketahui. Di Efesus 4 ayat 2, Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ia juga berbicara mengenai kelemah lembutan di dalam surat-suratnya yang lain. Ia telah merintis jemaat di Korintus. Kisah Para Rasul 18 ayat 1-11. Tetapi segera setelah ia pergi, orang-orang percaya menolaknya sebagai rasul sejati. Alih-alih menghukum mereka, ia justru menasihati mereka dengan kelembutan dan kebaikan hati Kristus. 2 Korintus 10 ayat 1. Dalam suratnya kepada jemaat yang lain, Paulus mendesak 2 orang perempuan di antara mereka yang sedang bertikai untuk berdamai dan meminta agar kebaikan hati mereka diketahui semua orang. Filipi 4 ayat 5. Kitab suci memerintahkan kita untuk bersikap baik, murah hati, saling menghormati, dan lemah lembut terhadap semua orang. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.